Surya Paloh akhirnya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 17 Juli 2023. Hubungan mereka selama ini telah mengalami panas dingin. Meskipun Surya Paloh merupakan salah satu pengusung utama Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun keduanya berbeda pandangan terkait Pilpres 2024 mendatang. Dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi-komunikasi yang terbuka. Karena dalam pengalaman kami selama ini, kita melakukan banyak komunikasi, tapi sebagian nggak ingin dibuka, sebagian nggak ingin terlihat. Padahal kalau terlihat kan malah menunjukkan bahwa sebenarnya dialog, tukar pikiran. Surya Paloh bersama Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, menjadi aktor utama dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Langkah ini dianggap terlalu dini karena beberapa kader Nasdem masih menjabat sebagai menteri di pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Selain itu, Johnny G. Plate yang juga merupakan kader Nasdem telah diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di sektor BTS. Menurut pengakuan Surya Paloh, pertemuan dengan Joko Widodo sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Namun, pertemuan tersebut baru terjadi setelah apel siaga perubahan Nasdem atau setelah terjadi perombakan Kabinet Indonesia Maju. Dalam pertemuan itu, suasana dikatakan berlangsung hangat tanpa membahas perihal formal. Mereka saling bertukar informasi, dan Joko Widodo juga memberikan pujian atas acara apel siaga perubahan Nasdem yang diadakan di Jakarta. Pada acara tersebut, Surya Paloh sempat menyampaikan kritik keras terkait revolusi mental yang diusung oleh Joko Widodo. Surya Paloh menyebut bahwa revolusi mental sebenarnya sejalan dengan misi gerakan perubahan mereka dan itulah alasan mengapa mereka mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Namun, menurut Surya Paloh, harapan mereka belum sepenuhnya terwujud. Joko Widodo memberikan respons terhadap sindiran Surya Paloh dengan menyatakan bahwa semua hal yang belum maksimal akan dimaksimalkan. Kemudian, dalam kesempatan lain, Joko Widodo menjelaskan hasil pertemuan dengan Surya Paloh di Istana Negara, salah satunya membahas mengenai pemilu 2024. Namun, detail pembicaraan tidak dijelaskan secara rinci. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, mengungkapkan bahwa pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung akrab seperti abang dan adik, menunjukkan hubungan yang sangat dalam. Willy menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait Pilpres 2024, pertemuan tersebut membuktikan bahwa ruang untuk berdiskusi tetap terbuka. Betul akan didukung apabila undang-undang yang satu ini nanti bisa kita selesaikan. Dan terakhir, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Partai Nasdem selama ini terhadap Selama masa kepresidenan Joko Widodo, konflik antara Joko Widodo dengan Surya Paloh tidak hanya terjadi sekali. Pada tahun 2019, suasana sempat memanas karena posisi Jaksa Agung, yang merupakan milik Partai Nasdem, diberikan kepada kerabat dari PDI Perjuangan. Muhammad Prasetyo, kader Partai Nasdem yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung, digantikan oleh ST Burhanuddin, adik politikus dari PDIP, Tubagus Hasanuddin, pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Meskipun demikian, Surya Paloh membantah adanya suasana panas akibat peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa kita harus menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakangnya, termasuk yang berasal dari keluarga atau partai politik tertentu.
Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Jaksa Agung yang baru. Suasana tegang lainnya juga terjadi hampir pada waktu yang sama. Partai Gerindra, yang merupakan lawan utama Jokowi dalam Pilpres 2019, mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Gerindra, menjadi Menteri Pertahanan. Sementara Edi Prabowo diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Belakangan Edi Prabowo tersandung kasus dugaan korupsi di kementeriannya dan diganti. Dan setelahnya Sandiaga Uno, yang menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2019. Juga diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun ada isu-isu seputar peristiwa tersebut, Surya Paloh menanggapinya dengan sikap lego. Ia menyatakan bahwa Presiden memiliki keputusan-keputusan yang perlu diambil dalam kepemimpinannya, dan ia merespek itu. Susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, dan beliau memiliki wewenang untuk menyusunnya, kata Surya Paloh. Nasdem harus konsisten, jika tidak, akan ada inkonsistensi. Katanya mau mendukung tanpa syarat? Tapi belum berapa lama sudah berubah dan menetapkan syarat. Bagi Nasdem, ini tidak masalah, lanjutnya. Sebagai salah satu partai pengusung Joko Widodo sejak Pilpres 2014, akhirnya Partai Nasdem mendapatkan 3 jatah menteri dalam kabinet, hanya selisih 1 kursi dengan Gerindra. 3 kader Nasdem yang duduk di kabinet adalah Johnny G. Pelate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Yang mendapatkan manfaat bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Kalau enggak kita salah, pers juga salah. Ada fungsi peran kita kan untuk mengedukasi. Kalau enggak kita bahaya. Saya ingatkan pada waktu apel siaga, mungkin kalian ingat, musuh kita bersama itu bukan di antara kita satu sama lain. Atas dasar perbedaan pilihan, atas dasar perbedaan-perbedaan yang memang sudah kita miliki sebagai keniscayaan. Beda suku, beda agama, beda partai politik. Enggak, musuh kita itu kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Terus terang aja juga musuh kita kemunafikan.